Ratusan buruh Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa mengawal penetapan upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Meskipun diguyur hujan deras, para buruh tetap melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu sore 18 Desember 2024. Hujan ini berani gak? Kita datang ke sini, kita berbeda-beda. Karawang. Gak ada bedanya. Ratusan buruh memadati Jalan Pahlawan Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang pada Rabu sore itu tak dihiraukan oleh para buruh. Mereka melakukan unjuk rasa untuk mengawal penetapan UMK dan UMSK Jawa Tengah. Mereka juga terus melontarkan orasinya soal nasib buruh di Jawa Tengah. Dalam orasinya, orator sempat menyebutkan pendemo akan menginap di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tak hanya itu, massa juga berusaha mendesak masuk ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Koordinator lapangan aksi, Sumartono, menyampaikan tuntutannya. Pihaknya meminta PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, untuk menetapkan UMK yang seharusnya didasari kebutuhan hidup layak atau KHL di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Selain itu, pihaknya juga meminta penetapan UMK berdasarkan rekomendasi upah minimum sektoral provinsi atau UMSP dan UMSK untuk sektor-sektor yang memiliki beban kerja khusus. Tak hanya itu, Sumartono juga menyinggung soal keputusan PJ Gubernur Jawa Tengah pada pekan lalu, yakni UMP yang ditetapkan sebesar 6,5% atau sebesar 132.402 yang dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menilai bahwa penetapan UMP dan UMK di Jawa Tengah selama ini tidak mengacu pada perhitungan KHL, sehingga menyebabkan upah di Provinsi Jawa Tengah tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal itu terjadi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Pasalnya, kenaikan UMP dan UMK di Jawa Tengah hanya menggunakan beberapa indikator seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mewakili KHL di lapangan. Ini kita aksi di depan Gubernur Jawa Tengah, itu tuntutannya adalah tetapan upah UMK itu berdasarkan mempertimbangkan KHL. Kemudian yang kedua, tetapkan UMSP dan UMSK yang sudah direkomendasikan oleh kota kabupaten di masing-masing daerah terkhusus di Jawa Tengah. UMP, kalau UMP menurut kita 6,5% itu kurang, karena kita melihat jika itu disinkronkan dengan KHL yang ada di Jawa Tengah, rata-rata KHL di Jawa Tengah itu ada 3.126.000-an. Tapi itu rata-rata ya. Tapi UMP itu baru menyentuh angka 2.164 atau berapa itu. Jadi itu jauh dari kata layak untuk upah terendah pun di Jawa Tengah. Itu masih sangat terlalu rendah. Itu makanya harapan kami adalah kemarin itu mengenai UMP itu ya kisaran naiknya itu di angka 2.900-an lah. KHL-nya itu sebenarnya Jawa Tengah itu sudah tertinggal jauh dari kata KHL, kebutuhan hidup layak. Kenapa? Karena kita itu dari Jawa Tengah itu sudah tertinggal sejak 2015 sampai 2024 ini. Karena kenaikannya itu hanya menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang itu sama sekali tidak mewakili real kebutuhan hidup di lapangan. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.